Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Profesor Fernandes Manguncong karena pada kesempatan ini saya dapat menjelaskan tugas ujian akhir semester sebagai bagian dari evaluasi akhir pembelajaran selama satu semester. Semoga penjelasan ini dapat menggambarkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari serta memberikan manfaat bagi kita semua. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raja Pertama Vincentius Giling, NPP 362087, asal pendaftaran Sulawesi Utara, dari kelas D5. Yang pertama-tama saya akan membahas soal mengenai jelaskan kembali apa yang menjadi pemahaman dasar dalam mendalami pengantar filsafat ilmu. A. Pemong praja perlu belajar filsafat ilmu. Sebagai sebuah cabang dari ilmu filsafat, filsafat ilmu menjadi induk utama pencarian akan hakikat dari suatu pengetahuan. Filsafat ilmu membahas mengenai hakikat ilmu dan kaitannya dengan kegiatan ilmiah. Filsafat ilmu memberikan kritik terhadap ilmu itu sendiri, sebab filsafat ilmu lahir dari rasionalisme dan otomisasi dalam mengkritik dogma dan tahayul atau mitos di masa lalu, yang menjadi dasar mula-mula dari suatu bangunan pengetahuan. Sebabnya, melalui filsafat ilmu, suatu hakikat dari pengetahuan hendak didalami dan dicoba untuk dimengerti. Dengan mempelajari filsafat ilmu, maka setiap orang akan mampu berpikir komprehensif tentang dunia, dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks sebagai seorang praja, yang adalah sebagai pejabat atau aparatur sipil negara yang bertugas menjadi ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta pelaksana perlindungan masyarakat, seorang pamong praja perlu belajar dan mempelajari filsafat ilmu. Pembelajaran akan filsafat ilmu sangatlah penting bagi seorang pamong praja. Karena filsafat ilmu memiliki kemampuan untuk berpikir secara seimbang, mendalam, kristis, sistematis, dan logis. Dengan kemampuan ini, maka seorang pamong praja dapat memiliki sistem berpikir yang lebih baik, jelas, dan teratur, yang tentunya akan memudahkan seorang pamong praja dalam bertugas atau mengambil suatu keputusan yang sulit sekalipun. Pembelajaran akan filsafat ilmu juga akan membantu seorang pamong praja untuk dapat semakin memahami semua dasar filosofis serta berbagai asumsi dari sebuah kebijakan dan praktik birokrasi yang sudah berjalan. Filsafat ilmu juga akan memberikan peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi seorang pamong praja, sehingga seorang pamong praja dapat menjadi seorang pemimpin atau aparatur sipil negara yang ideal, yang mampu untuk berpikir kritis dan komunikatif dalam memecahkan masalah dan tantangan kehidupan baik secara konseptual dan teoritis. Selain itu, seorang pamong praja perlu belajar filsafat ilmu diharapkan akan mengalami peningkatan kualitas. Dalam artian sederhananya, filsafat ilmu akan membantu dan membuat seorang pamong praja dalam membuat tindakan dan kebijakan yang memiliki landasan ilmiah yang kuat dan rasional, sehingga berguna dan siap pakai dan berlaku dalam realitas masyarakat. B. Pemahaman tentang filsafat, dogma, dan ideologi. Filsafat, dogma, dan ideologi merupakan tiga hal yang berbeda, baik dari pengertian ataupun sifatnya. Untuk dapat dimengerti ketiga konsep tersebut dengan baik, maka perlu dimengerti terlebih dahulu pengertian dari masing-masing disiplin ilmu atau konsep-konsep tersebut. Yang pertama ialah filsafat. Berdasarkan pada etimologi atau asal katanya, filsafat berasal dari dua kalimat, yaitu philo dan sophia. Philo yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga filosofia atau filsafat dapat dimengerti secara singkat sebagai mencintai kebijaksanaan atau bersahabat dengan kebijaksanaan. Dari asal katanya tersebut, maka dapat mengerti bahwa filsafat merupakan sebuah cara berpikir seseorang yang mengandung sejumlah gagasan yang penuh kebijaksanaan. Artinya, seorang yang dikatakan berfilsafat ketika ia aktif dalam melakukan usaha untuk memperoleh kebijaksanaan dan hidup untuk berlaku bijak. Berdasarkan sifatnya, filsafat merupakan suatu disiplin ilmu yang menyeluruh, utuh, dan spekulatif atau reflektif. Itulah sebabnya filsafat senantiasa dicirikan dengan semangat untuk mempertanyakan segala sesuatu untuk mengubah dirinya sendiri.
Yang kedua ialah dogma. Dalam pengertian sederhananya, dimengerti sebagai suatu prinsip atau serangkaian keyakinan yang ditetapkan sebagai kebenaran mutlak dan tak terbantahkan. Dari pengertian demikian, menjadi jelaslah apabila dogma berada pada posisi yang berbeda atau berlawanan dengan pengetahuan ilmiah. Dari sudut pandang pengetahuan, dogma memiliki sifat yang tidak ilmiah. Hal tersebut terjadi sebab dogma sifat yang tidak tunduk pada pengujian, kritis, serta pengetahuan ilmiah. Selain itu juga, karena dogma memiliki sifat yang statis dan mutlak, statis dalam arti bahwa suatu dogma atau ajaran senantiasa tidak berubah atau diubah. Mutlak, bahwa dogma senantiasa memiliki standar kebenaran yang dianggap mutlak dan tetap tanpa terbantahkan, serta terikat. Dogma bisa merujuk pada ajaran agama dan tradisinya. Yang ketiga ialah ideologi. Ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu dialogos. Idea yang berarti gagasan atau konsep dan pandangan, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat dimengerti secara sederhana apabila ideologi merupakan suatu sistem keyakinan dan gagasan yang secara kolektif dianut oleh suatu negara sebagai suatu sistem keyakinan atau gagasan. Ideologi memiliki sifat yang normatif dan politis. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang bersifat analitis dan individual serta personal, karena itu, bagi saya pribadi, ideologi dapat dimengerti sebagai kepercayaan yang didorong oleh nilai dan tujuan politik yang senantiasa terarah pada tindakan kolektif atau bersama-sama. C. Ilmu dan pengetahuan. Istilah ilmu dan pengetahuan sering digunakan secara bergantian. Meskipun demikian, keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pertama-tama dari pengertian dari keduanya. Yang pertama ialah pengetahuan dari ilmu atau sains. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan, sehingga dapat dipahami apabila ilmu merupakan bentuk pengetahuan yang paling terstruktur dan telah terbukti atau tervalidasi. Ilmu pula merujuk pada usaha manusia untuk memahami segala sesuatu, realita atau dunia. Dengan menggunakan metode yang sistematis, dalam bahasa sederhananya, dapat dimengerti sebagai berikut. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan diolah secara sistematik, logis, dan dapat diuji kebenarannya oleh setiap individu. Yang kedua ialah pengertian pengetahuan atau knowledge. Knowledge merupakan segala sesuatu yang diketahui dan disadari oleh manusia dalam realitas hidupnya. Pengetahuan muncul dari hasil aktivitas manusia berpikir, persepsi, atau pengalaman manusia. Dalam kata lain, pengetahuan adalah hasil dari pengamatan, pengalaman, dan pemahaman dari setiap individu yang bersifat umum dan belum tersusun secara teratur serta teruji dengan baik secara kritis. Dalam singkatnya, pengetahuan merupakan keyakinan yang benar yang dimiliki oleh seseorang. Dari pengertian di atas, menjadi lebih jelaslah apabila ilmu dan pengetahuan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi sering digunakan secara bersama-sama atau dipertukarkan. Meskipun sering dipadankan dan disamakan, keduanya memiliki dasar dan alasan yang berbeda dan tidak sama. Perbedaan tersebut baik meliputi cakupannya, sifatnya, proses memperolehnya, dan proses dalam pembuktian kebenarannya. Akhirnya dari penjelasan itu, bisa dirumuskan secara praktis dan sederhana seperti demikian. Ilmu merupakan produk atau olahan yang sudah melalui proses penyaringan dan pengujian, sedangkan pengetahuan adalah bahan mentah untuk membuat suatu produk olahan ilmu tersebut. D. Ciri-ciri ilmu. Dalam konteks filsafat ilmu, ilmu sebagai sebuah hasil dari pengetahuan yang telah diproses melalui metode ilmiah memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut. 1. Memiliki objek tertentu. Setiap disiplin ilmu perlu memiliki suatu objek tertentu atau suatu kajian yang jelas yang terdiri dari dua hal, objek material dan objek formal. Objek material ialah suatu sasaran pokok atau lapangan pendidikan suatu ilmu. Objek tersebut dapat berupa gejala alam atau gejala sosial, perilaku manusia, dan interaksi masyarakat. Sedangkan objek formal merupakan sudut pandang atau titik perhatian khas dari suatu ilmu terhadap objek materialnya. Yang kedua ialah empiris. Empiris yaitu suatu pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai ilmu. Harus berasal dari suatu fakta yang real, yang dapat diobservasi dan diamati dengan pasti. Dan kata lain, suatu ilmu harus diperoleh berdasarkan pada data dan bukti nyata atau fakta aktual.
Sebuah ilmu bukanlah ilmu apabila hanya melewati proses spekulasi dan intuisi. Sebab, suatu spekulasi dan intuisi tidak dapat dicek nilai kebenarannya, sehingga berdasar pada fakta real atau aktual atau empiris menjadi ciri ilmu yang pertama. Yang ketiga ialah memiliki metode tertentu. Agar dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu perlu memiliki metode sendiri. Selain memiliki objek atau forma berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu sudah mapan biasanya juga memiliki metode yang khas yang sangat berkaitan dengan objek forma ilmu yang bersangkutan. Tujuannya agar semua gejala dan peristiwa khas dari objek forma ilmu bersangkutan dapat mudah dipahami dan dimengerti, yang pada gilirannya akan diperoleh pengetahuan yang benar dan mempelajari gejala dan peristiwa alam atau sosial. Dapat digunakan multidisiplin atau interdisiplin pendekatan. Multidisiplin adalah sebuah cara mempelajari sebuah gejala atau peristiwa menurut sudut pandang ilmu. Pada pendekatan interdisiplin, sebuah ilmu tertentu mencoba mengganti gejala dan peristiwa pemerintah. Titik fokusnya tetap pada intuitif ilmu pemerintahan, yakni kewenangan dan pelayanan publik. Yang keempat ialah sistematis. Sistematis artinya ialah suatu ilmu tersusun dalam kerangka yang logis dan teoritis. Sistematis berarti bahwa suatu ilmu harus dapat dikomunikasikan secara efektif dan mudah dipahami. Suatu ilmu harus tersusun menjadi kerangka konseptual yang teori yang dapat menguji setiap hubungan di antara konsep, objektif dan dapat ditransformasikan. Objektif artinya suatu ilmu dapat diterima oleh semua orang tanpa terpengaruh atau bebas dari bias individual atau personal. Ciri yang objektif ini menjadi ciri yang paling terpenting dari suatu ilmu. Sebab, suatu ilmu harus selalu bebas dari prasangka atau kepentingan. Atau dalam bahasa yang lain, suatu ilmu harus bersifat intersubjektif, di mana suatu kebenaran ilmiah diakui dan diterima secara umum oleh komunitas pakar ilmu pengetahuan tanpa memandang siapa penemu dan ilmu tersebut. Analitis. Analitis berarti cara dari suatu ilmu dalam mengatasi atau memecahkan suatu masalah. Yang kelima ialah dapat ditransformasikan. Ditransformasikan maksudnya ialah suatu pengetahuan yang sistematis dan metodis harus dapat ditransformasikan dari satu orang kepada orang lain. Melalui transformasi tersebut, ilmu dapat berkembang secara meluas. Yang keenam ialah bersifat universal atau bebas nilai. Tujuan tertinggi keberadaan ilmu yang diciptakan manusia adalah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ilmu haruslah bersifat universal. Ciri-cirinya ialah bebas ruang, bebas waktu, dan bebas nilai. Sifat universal dicita-citakan ilmu nampaknya lebih memungkinkan dicapai oleh ilmu yang sudah mapan atau ilmu alam atau eksakta. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial, sifat universalitas ilmunya sulit dicapai. Kajian ilmu sosial justru bertolak belakang dari kenyataan sosial. Mengenai sifat universalitas ilmuwan, khususnya berkaitan dengan sifat bebas nilai, Van Persson mengemukakan adanya dua pandangan yang bertolak belakang. Pada satu sisi, ada yang mengatakan ilmu bebas nilai atau pandangan positif. Pada sisi lain, ada yang berpandangan ideologis. Etos ilmu sosial. Etos ilmu sosial merupakan induk dari yang namanya suatu ilmu pemerintahan. Sebelum ilmu pemerintahan memiliki bentuknya yang sekarang, ia merupakan bagian dari ilmu sosial. Ilmu sosial sendiri merupakan sebuah konsep yang cukup ambisius dalam mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Sekarang ini, ilmu sosial dianggap sebagai sebuah komunitas metode dan pendekatan yang hanya diamati oleh beberapa orang. Sedangkan, bentuk jamaknya yakni mencakup berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik atau pemerintahan. Di perbatasannya, ilmu-ilmu sosial menjangkau kajian individual atau psikologi sosial, serta kajian ilmu biologi sosial, geografi sosial, serta metodologis ilmu sosial, menunggangi pendekatan normatif atau hukum filsafat sosial dan teori politik. Secara historis, istilah ilmu sosial itu sendiri pada mulanya tidak didefinisikan sedemikian dan tidak diterima di tengah kalangan akademis di Inggris. Sebab itu, ilmu sosial pada mulanya menderita karena diinterpretasikan terlalu luas dan terlalu sempit. Padahal sesungguhnya, ilmu sosial pada kenyataannya dimaksudkan untuk mendefinisikan sosiologi atau hanya teori-teori sintesis, di mana
Suatu analogi terhadap ilmu-ilmu alam selalu dipertentangkan. Hal itulah yang membuat ilmu sosial kemudian mengalami terjadinya perkembangan ilmu sosial terlebih khusus dalam hal metodologisnya. Perkembangan metodologis ilmu-ilmu sosial tersebut sendiri dilatar belakangi oleh berbagai kajian-kajian sosial yang terjadi saat itu di Inggris. Secara khusus karena pengaruh filsafat, moral pada mulanya dan positifisme menurut Auguste Comte. Auguste Comte menekankan sisi faktual bukanlah spekulatif, manfaat dan bukan kesia-siaan, kepastian bukan keraguan, ketetapan dan bukan kekaburan, positif dan bukan negatif atau kritis. Akhirnya, secara singkatnya, etos ilmu sosial sesungguhnya merupakan berbagai usaha dan motivasi serta semangat nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mendasari serta menuntun tindakan para ilmuwan-ilmuwan seperti Auguste Comte dalam melakukan penelitian, pengajaran, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Etos ilmu sosial bukan hanya menyangkut kode etik formal, tetapi juga sikap batin yang menjiwai dan menghidupi upaya dari seluruh proses keilmuan sehingga ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdapat ilmu pemerintahan menemukan bentuknya sekarang ini. Dari penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa etos ilmu sosial menyangkut tiga hal. Yang pertama itulah pencarian kebenaran atau integritas ilmiah. Yang kedua ialah relevansi sosial dan kemanusiaan, artinya ilmu sosial bertanggung jawab karena yang menjadi objek kajiannya adalah manusia dan masyarakat. Yang ketiga ialah komunitas atau universalisme. F. Kriteria kebenaran ilmiah. Kriteria dalam suatu kebenaran ilmiah akan dapat dipahami dengan lebih baik apabila kita mengerti apa itu kebenaran ilmiah sendiri. Kebenaran ilmiah dimengerti sebagai suatu kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Untuk memperoleh kebenaran, baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran sejati, manusia berusaha mengembangkan pengetahuan sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris. Maka, kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran. Upaya mencari kebenaran yang objektif tidaklah mudah, sebab objek yang dikaji ilmu sosial adalah manusia dengan segala aktivitasnya yang bersifat sangat dinamis. Dalam upaya mencari kebenaran akan muncul berbagai pandangan yang bias karena 1. Pengaruh warisan dari generasi lama. Proses pembelajaran yang diterima dari orang tua baik benar maupun salah, suka atau tidak suka harus diterima. Contoh pada tahun 1972. Pada saat awal direncanakan program KB atau keluarga berencana, terjadi penolakan karena pengaruh generasi lama, begitu juga pemahaman generasi lama terhadap posisi dan perlakuan terhadap wanita di Indonesia. Butuh usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan generasi lama bahwa putri di Indonesia bukan hanya diposisikan sebagai mesin produksi, melainkan diberikan kesempatan kesetaraan di dalam membantu ekonomi keluarga. 2. Pengaruh lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Biasanya, kebenaran di lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh kepentingan penguasa sehingga masyarakat tidak berani membuat terobosan baru untuk menjunjung suatu kebenaran baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, pada masa Orde Baru, buku yang berisi tentang dui fungsi ABRI maupun tentang seluk-beluk bisnis tentara sangat sulit diperoleh. Hampir tidak ada penulis Indonesia yang pernah membuat buku tentang itu, tetapi sebaliknya, buku tersebut banyak ditulis oleh ahli-ahli negara yang lain, dan masih banyak juga seperti kasus Aceh, kasus terbunuhnya Marsina, kasus wartawan Udin, penculikan aktivis, pertikaian Ambon, pertikaian Poso, dan masih banyak lagi. Banyaknya kasus ini tidak terungkap dikarenakan pengaruh besar dari penguasa besar yang masih berpola pikir bahwa ada orang kecil dan orang besar. Ada sikap dan si miskin, ada si bodoh dan si pintar, ada yang lemah dan ada yang kuat, ada yang vokal dan ada yang penurut, ada yang ditindas dan ada yang dibela, ada yang banyak uang dan ada yang tidak banyak uang, ada yang kaum mayoritas dan kaum minoritas. Yang ketiga ialah pengaruh individu yang bersangkutan. Individu terkadang sangat dominan dalam menerima suatu perubahan. Konsep idealisme terkadang mudah diterapkan pada masyarakat. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi pandangan seorang terhadap sesuatu adalah pengaruh lingkungan. Sistem politik ini bersifat represif atau menekan, akan memunculkan sikap-sikap munafik serta cara pandang yang mengutamakan keselamatan diri sendiri. Sedangkan
Sistem ekonomi yang liberalis akan mendorong munculnya pandangan-pandangan pragmatis. Jadi, pada saat pembuktiannya, kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologis, objek, dan sikap epistemologis yang disesuaikan dengan metodologisnya. Kebenaran ilmiah sendiri diperoleh dengan cara pengetahuan indrawi, pengetahuan akal budi, pengetahuan intuitif, dan pengetahuan kepercayaan atau pengetahuan objektif. Sehingga, untuk dapat mencapai suatu kebenaran ilmiah yang telah memiliki standar yang ketat karena memiliki validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya, ada beberapa kriteria dalam memiliki kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran ilmiah harus memiliki struktur yang rasional dan logis. Artinya, kebenaran ilmiah dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua orang yang rasional atau orang yang menggunakan akal budinya dengan baik dapat memahami kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, kemudian kebenaran ilmiah dianggap sebagai kebenaran universal. Bersifat empiris, artinya kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa dalam kebenaran ilmiah spekulasi tetap ada. Namun, sampai tingkat tertentu, spekulasi itu bisa dibayangkan sebagai nyata atau tidak karena sekalipun suatu pernyataan dianggap benar secara logis, perlu dicek apakah pernyataan tersebut benar secara empiris, dapat diterapkan atau pragmatis. Artinya, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Berarti dapat untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Dengan demikian, itulah 3 kriteria yang membangun suatu kebenaran ilmiah. G. Ukuran kebenaran ilmiah. Suatu kebenaran ilmiah tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses penyelidikan yang panjang dan ketat. Itulah sebabnya, kebenaran ilmiah bukanlah suatu kebenaran mutlak, melainkan kebenaran yang membutuhkan proses dan terus berkembang. Kebenaran itu sendiri perlu bersifat reliable atau dapat diandalkan dan terverifikasi. Pengukuran terhadap kebenaran ilmiah menyangkut 4 hal, yaitu 1. Teori korespondensi. Teori ini, pengetahuan itu adalah benar bila apa yang terdapat di dalam budi pikiran subjek itu benar, sesuai dengan apa yang ada dalam objek. Dan juga mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar apabila berkorespondensi dengan fakta, data, dan informasi. Artinya, bahwa kebenaran tersebut harus ditunjang oleh keadaan empirik. Kebenaran korespondensi juga memiliki kedalaman, dilihat dari orang yang mengamati fakta, mengumpulkan data, dan memberikan informasi yang benar. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell. Russell mengatakan 2 cara di dalam pemahaman objek, yakni 1. Pengetahuan melalui cara mengevaluasi, pengetahuan melalui cara menjelaskan. Contoh kebenaran korespondensi ialah, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Ibu kota provinsi NAD adalah Banda Aceh. Yang kedua ialah teori koherensi. Teori ini mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila ia berkoherensi atau merujuk pada sesuatu yang telah dianggap benar sebelumnya. Teori ini banyak digunakan pada ilmu pasti dan alam, yang kemudian juga dianut di kalangan ilmu-ilmu sosial dan humanoira. Kebenaran koherensi dalam ilmu sosial terlihat pada rujukan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis gejala dan peristiwa yang diamati. Hal tersebut nampak pada kerangka pemikiran maupun tinjauan pusaka yang digunakan. Teori koherensi mengutamakan bahwa apabila aksioma satu sebagai sesuatu yang benar, maka dapat disusun beberapa dalil dari aksioma tersebut. Dalil-dalil tersebut benar karena merujuk pada aksioma yang telah diterima sebagai sebuah kebenaran. Contoh kebenaran koherensi yaitu, si X adalah manusia, maka si X pasti mati. Yang ketiga ialah teori pragmatisme. Menurut teori ini, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria. Apakah pernyataan itu bersifat fungsional dalam kehidupan manusia? Kebenaran terbukti oleh kegunaannya, dan juga mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Artinya benar, atau tidaknya suatu pernyataan akan kurangi dari kemanfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Kebenaran pragmatis adalah dalam ilmu sosial terlihat dari kedalaman suatu kajian sehingga kajian tersebut menyumbangkan kegunaan atau cara yang dapat dilaksanakan secara langsung
maupun untuk kegunaan atau saran yang dapat menjadi dasar pengembangan ilmu di masa yang akan datang. Kesimpulan dari sebuah kajian akan menjadi cermin bahwa ilmu tersebut semakin berkembang dan akan menghasilkan banyak pengikutnya. Dengan demikian, ukuran kebenaran ilmiah dalam konteks ilmu pemerintahan bersifat multidimensional. Sebuah temuan tidak hanya empiris dan rasional, tetapi juga harus sesuai dengan hukum dan bermanfaat bagi publik. H. Hubungan antara metodologi, metode, dan teknik. Dalam konteks metodologi ilmu pemerintahan, metodologi, metode, dan teknik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Metodologi sendiri menurut Dunn merupakan sebuah studi sistematik mengenai metode dan tekanan analisis kebijakan yang bersifat pluralistik. Metodologi menaruh perhatian pada proses memperoleh pengetahuan kebijakan yang relevan dan tidak dengan penerapan metode dan teknik tertentu. Selain itu, metodologi pun berkaitan erat dengan epistemologi atau cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar-dasar serta pengendalian. Sebabnya, metodologi adalah kerangka filosofis dan konseptual yang diimplementasikan melalui metode spesifik dan dilaksanakan melalui teknik operasional. Sedangkan metode merupakan prosedur yang lebih luas dan umum daripada teknik dan senantiasa menggunakan pendekatan sistematis yang berdasarkan pada kerangka metodologi. Sebagai contoh, jika metodologinya adalah kuantitatif, maka metode yang digunakan berupa studi kasus atau etnografi. Apabila metode merupakan suatu rencana prosedural untuk mencapai tujuan penelitian, atau dalam kata lain, strategi umum untuk mengumpulkan dan menganalisis data, berbeda dengan teknik. Teknik merupakan cara yang operasional tetapi spesifik dan praktis, yang digunakan untuk melaksanakan metode dan menganalisis data. Singkatnya, teknik adalah langkah paling khusus dan konkret dalam penelitian. Sehingga dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa singkatnya metodologi untuk menentukan metode mana yang cocok dalam suatu penelitian, sedangkan metode berfungsi untuk menentukan teknik apa yang harus digunakan. Metodologi bersifat paling abstrak sebab bertanya tentang mengapa dan bagaimana suatu penelitian. Metode lebih umum dan bertanya tentang apa dan teknik paling konkret khusus bertanya bagaimana. I. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk dapat mengerti tiga komponen dari tiang penyangga bagi eksistensi ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita perlu mengerti pengertian dari ketiga disiplin ilmu tersebut. Yang pertama ialah ontologi. Ontologi merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu. Sebab, secara etimologis, ontologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti yang ada atau ada, dan logos yang berarti adalah ilmu atau teori. Sehingga dapat dimengerti apabila ontologi merupakan suatu ilmu yang berbicara mengenai hakikat dari apa yang dikaji atau sebuah teori yang berbicara tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ontologi sendiri menjawab pertanyaan yaitu apa atau what. Yang kedua ialah epistemologi. Hampir sama dengan ontologis, merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sederhananya, epistemologi merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dan pertanyaan yang hendak dijawab oleh disiplin ilmu. Epistemologi adalah mengapa atau how suatu fenomena terjadi atau dapat terjadi. Yang ketiga ialah aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang filsafat. Itulah sebabnya aksiologi merupakan filsafat yang membahas tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia. Dengan melakukan hal tersebut, aksiologi hendak mengkaji sebuah mana ilmu pengetahuan dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam kehidupannya. Dan pertanyaan yang hendak dijawab dalam disiplin ilmu ini yakni bagaimana atau why. Suatu ilmu dapat digunakan secara nyata dan lengkap dalam hidup. Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa ketiga cabang ilmu tersebut adalah bagian dari ilmu filsafat yang terarah pada usaha untuk menjawab dan membahas dimensi fundamental dari ilmu pengetahuan. J. Definisi pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah dan pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki pengertian masing-masing baik secara sempit maupun luas. Yang pertama ialah secara luas. Pemerintahan adalah semua organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat-alat kelengkapan negara atau aparatur negara yang menjalankan
berbagai macam kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah secara luas dapat dimengerti sebagai semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua ialah secara sempit. Pemerintahan adalah keseluruhan struktur dan proses-proses di dalamnya atau proses tata cara perumusan kebijakan dan keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama. Dalam pengertian pemerintahan tersebut pula menunjuk pada kegiatan di dalam negara yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan negara. Sedangkan pemerintah secara sempit adalah hanya menunjuk pada lembaga eksekutif saja. Lembaga eksekutif atau baik di pusat presiden dan wakil presiden dan kabinetnya dan beberapa lembaga lainnya seperti gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran pemerintah ke bawah. Dari penjelasan di atas tersebut, menjadi jelaslah pengertian dari kedua hal tersebut baik secara luas maupun sempit berbeda. Sebabnya, pemerintah dan pemerintahan saling melengkapi meskipun berbeda dan tidak dapat dipisahkan. Pemerintah melakukan pemerintahan, pemerintah merupakan wujud nyata dari kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan. Sedangkan pemerintah adalah pelaksana atau fungsi dari tugas pemerintah. Keputusan publik menjalankan administrasi negara serta mengelola berbagai urusan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah terdiri dari struktur organisasi, jabatan, perangkat, hukum, serta mekanisme kewenangan yang mengatur hubungan antar lembaga. Pemerintah hadir sebagai pihak yang memegang legitimasi untuk menyusun aturan, mengalokasikan sumber daya, dan memberikan layanan bagi masyarakat. Nah, untuk nomor 2, coba Anda jelaskan kembali apa yang menjadi pemahaman dasar dalam mendalami pengantar filsafat ilmu, yaitu A. Jelaskan beda pemahaman antara ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Ilmu filsafat dan filsafat ilmu seringkali dipahami sebagai istilah yang sama karena sama-sama mengandung kata filsafat. Namun, keduanya memiliki ruang lingkup objek kajian dan tujuan yang berbeda. Untuk memahami perbedaannya secara mendalam, perlu dijelaskan pengertian masing-masing serta fokus pembahasannya dalam kerangka keilmuan. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Ilmu filsafat merupakan cabang ilmu yang membahas persoalan-persoalan dasar dan hakiki mengenai realitas manusia, pengetahuan, nilai, dan kehidupan secara keseluruhan. Filsafat tidak hanya menerima kenyataan sebagaimana adanya, tetapi mempertanyakan secara kritis dan radikal tentang sebab, dasar, dan makna di balik kenyataan tersebut. Dalam ilmu filsafat terdapat cabang-cabang utama seperti ontologi, yang membahas tentang hakikat ada, epistemologi yang membahas tentang akibat pengetahuan, dan aksiologi yang membahas tentang nilai dan kegunaan. Ilmu filsafat bersifat umum, universal, dan menyeluruh. Ia tidak terbatas pada suatu bidang tertentu, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Misalnya, filsafat dapat membahas hakikat keadilan, kebenaran, kebebasan negara, moralitas, hingga keberadaan Tuhan. Cara berpikir filsafat bersifat reflektif, kritis, sistematis, dan spekulatif, rasional. Oleh karena itu, filsafat sering disebut sebagai induk ilmu, karena filsafatlah berbagai cabang ilmu pengetahuan berkembang pada awalnya. Sementara itu, filsafat ilmu merupakan cabang khusus dari ilmu filsafat yang secara spesifik membahas tentang ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu tidak membahas seluruh persoalan kehidupan secara umum, melainkan memfokuskan diri pada hakikat ilmu, dasar-dasar ilmu, metode ilmiah, struktur ilmiah, serta validitas dan kebenaran ilmiah. Dan kata lain, filsafat ilmu adalah refleksi filosofis terhadap ilmu pengetahuan. Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan objek formalnya adalah kajian secara filosofis terhadap ilmu tersebut. Filsafat ilmu berusaha menjawab pertanyaan seperti apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, apa perbedaan ilmu dengan pengetahuan biasa, apa kriteria kebenaran ilmiah, apa batasan dan tanggung jawab moral ilmu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan teoritis dan kritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Perbedaan utama antara ilmu filsafat dan filsafat ilmu terletak pada ruang lingkup dan fokus kajiannya. Ilmu filsafat memiliki cakupan yang sangat luas dan membahas berbagai persoalan mendasar tentang realitas dan kehidupan manusia. Sedangkan filsafat ilmu lebih sempit karena hanya memusatkan perhatian pada ilmu pengetahuan sebagai objek kajiannya. Jika ilmu filsafat adalah pohon besar dengan banyak cabang, maka filsafat ilmu adalah salah satu cabang dari pohon tersebut. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari tujuan pembahasannya.
Ilmu filsafat bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang hakikat kehidupan dan realitas. Filsafat ilmu bertujuan untuk memberikan dasar filosofis bagi ilmu pengetahuan agar ilmu berkembang secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Filsafat ilmu membantu para ilmuwan memahami asumsi-asumsi dasar yang melandasi penelitian mereka sehingga ilmu tidak berkembang secara dogmatis. Dalam konteks pendidikan praja atau pemampuan, pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting. Ilmu filsafat membantu membentuk pola pikir kritis, etis, dan reflektif dalam melihat persoalan pemerintahan dan masyarakat. Sedangkan, filsafat ilmu memberikan landasan metodologis dan epistemologis dalam melakukan penelitian kebijakan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan daerah. Dengan memahami filsafat ilmu, seorang praja dapat menilai apakah suatu kebijakan berdasarkan pada pengetahuan ilmiah yang sah atau hanya pada asumsi dan kepentingan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu filsafat dan filsafat ilmu memiliki hubungan yang erat tetapi tidak sama. Ilmu filsafat adalah disiplin ilmu yang membahas persoalan hakiki dan mendasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai secara umum. Sementara itu, filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat, metode, struktur, dan kebenaran ilmu pengetahuan. Ilmu filsafat bersifat lebih luas dan fundamental, sedangkan filsafat ilmu bersifat lebih spesifik dan aplikatif terhadap dunia keilmuan. Memahami perbedaan ini akan membantu mahasiswa atau praja dalam membangun kerangka berpikir yang kritis sekaligus ilmiah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dan pelayanan publik. B. Jelaskan konkret dari filsafat dan penjabaran dari etimologis filsafat. Filsafat sering dipahami sebagai ilmu yang abstrak dan sulit dimengerti. Namun, apabila ditelaah secara mendalam, filsafat justru sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk memahami filsafat secara utuh, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna etimologisnya serta bagaimana filsafat hadir secara konkret dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophia. Kata philos berarti cinta, cenderungan atau hasrat yang mendalam terhadap sesuatu. Sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, hikmah, atau pengetahuan yang mendalam. Dengan demikian, filsafat secara harfiah berarti cinta akan kebijaksanaan. Orang yang berfilsafat bukanlah orang yang merasa sudah bijaksana, melainkan orang yang terus-menerus mencari kebijaksanaan dan kebenaran. Dalam pengertian ini, filsafat bukan sekedar kumpulan teori, tetapi sikap hidup yang selalu ingin memahami secara mendalam dan rasional. Dalam perkembangan sejarah, istilah filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ia tidak menyebut dirinya sebagai orang bijaksana atau sophos, melainkan sebagai pencinta kebijaksanaan atau filosofos. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati intelektual, bahwa manusia tidak pernah memiliki kebenaran secara mutlak, tetapi senantiasa berusaha mencarinya. Dari sinilah filsafat berkembang menjadi suatu kegiatan yang berpikir yang sistematis, kritis, dan radikal untuk menemukan hakikat kebenaran. Secara konkret, filsafat dapat dipahami sebagai cara berpikir yang mendalam terhadap persoalan kehidupan. Filsafat tidak berhenti pada gejala permukaan, tetapi menelusuri akar permasalahan hingga terasarnya. Misalnya ketika seseorang bertanya, apa itu keadilan? Maka ia sedang berfilsafat. Pertanyaan tersebut tidak sekedar menanyakan contoh keadilan, tetapi hakikat atau esensi dari keadilan itu sendiri. Demikian pula ketika seseorang mempertanyakan apa tujuan manusia yang hidup, atau apa dasar moral suatu tindakan, maka ia sedang memasuki ranah filsafat. Kekonkreten filsafat juga terlihat dalam pemilihan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat, seseorang dihadapkan pada berbagai pilihan yang memerlukan pertimbangan rasional dan moral. Ketika seorang pemimpin memutuskan suatu kebijakan publik, ia tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga aspek etis dan nilai keadilan. Pertimbangan tersebut merupakan wujud nyata dari penerapan filsafat, khususnya filsafat moral atau etika. Selain itu, filsafat bersifat kritis, artinya filsafat tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa alasan yang jelas. Misalnya, dalam kehidupan sosial sering terdapat tradisi atau kebiasaan tertentu. Filsafat mendorong manusia untuk bertanya, apakah tradisi tersebut masih relevan? Apakah sesuai dengan nilai kemanusiaan? Sikap kritis ini sangat penting agar masyarakat tidak terjebak pada pola pikir dogmatis. Dengan demikian, filsafat berperan konkret dalam membentuk cara berpikir yang rasional dan terbuka. Filsafat juga bersifat sistematis dan menyeluruh. Sistematis berarti berpikir secara runtut dan teratur, tidak meloncat-loncat tanpa dasar yang jelas. Menyeluruh berarti memandang suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, dalam membahas kemiskinan, filsafat tidak hanya melihatnya sebagai masalah ekonomi, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial,
politik, budaya, bahkan moral. Pendekatan yang menyeluruh ini membantu manusia memahami persoalan secara lebih komprehensif. Dalam konteks pendidikan dan kepemimpinan kerajaan, filsafat memiliki peran yang sangat konkret. Filsafat melatih peraja untuk berpikir kritis, objektif, dan berlandaskan nilai. Seorang aparatur pemerintahan tidak cukup hanya menguasai aturan dan prosedur, tetapi juga harus memahami nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Filsafat membantu karakter pemimpin yang bijaksana, bukan sekedar teknokrat yang menjalankan aturan secara kaku. Dengan memahami etimologi filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan, maka filsafat tidak lagi dipandang sebagai ilmu yang jauh dari realitas. Justru, filsafat merupakan dasar dari semua aktivitas berpikir manusia. Setiap kali seorang bertanya tentang sebab, tujuan, dan makna dari sesuatu, ia sedang melakukan kegiatan filsafat. Oleh karena itu, filsafat bersifat universal dan melekat dalam kehidupan manusia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan yang menunjukkan sikap terus-menerus mencari kebenaran dan hikmah. Secara konkret, filsafat terwujud dalam cara berpikir yang kritis, rasional, sistematis, dan menyeluruh terhadap berbagai persoalan kehidupan. Filsafat bukan hanya teori abstrak, melainkan pedoman dalam bersikap dan bertindak secara bijaksana, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, mempelajari filsafat berarti melatih diri untuk menjadi manusia yang berpikir mendalam, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebenaran serta nilai-nilai kemanusiaan. C. Jelaskan pemahaman tentang siapakah sosok filsuf. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah filsuf seringkali diasosiasikan dengan seseorang yang berpikir rumit, berbicara abstrak, dan jauh dari realitas praktis. Namun, pemahaman tersebut tidak sepenuhnya tepat. Untuk memahami siapakah sosok filsuf, perlu ditinjau dari segi etimologis, historis, serta karakter dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Secara etimologis, kata filsuf berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophos yang terdiri atas dua kata yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsuf adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Seorang filsuf bukanlah orang yang merasa telah memiliki seluruh kebenaran, melainkan seseorang yang dengan rendah hati terus mencari dan mencintai kebijaksanaan. Ia sadar bahwa pengetahuan manusia terbatas, sehingga ia senantiasa terdorong untuk bertanya, meneliti, dan merenungkan hakikat sesuatu. Dalam sejarah filsafat, tokoh seperti Socrates sering dijadikan contoh sosok filsuf sejati. Socrates tidak hanya mengklaim dirinya paling bijaksana, bahkan ia mengatakan bahwa kebijaksanaannya terletak pada kesadarannya bahwa ia tidak tahu apa-apa. Sikap ini menunjukkan ciri penting seorang filsuf, yaitu kerendahan hati intelektual. Seorang filsuf tidak bersikap sombong atas pengetahuannya, tetapi terbuka terhadap kritik dan dialog. Untuk filsuf ditandai dengan cara berpikir yang kritis, radikal, sistematis, dan reflektif. Kritis berarti tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa alasan. Seorang filsuf selalu mempertanyakan dasar dari suatu pendapat, kebijaksanaan, atau kepercayaan. Radikal berarti berpikir hingga ke akar permasalahan, bukan hanya pada permukaannya. Sistematis berarti berpikir secara runtut dan struktur. Sedangkan reflektif berarti mampu merenungkan kembali pengalaman dan pengetahuan untuk menemukan makna yang lebih dalam. Seorang filsuf juga memiliki kepekaan terhadap persoalan nilai dan moral. Ia tidak hanya bertanya tentang apa yang benar secara logis, tapi juga apa yang baik dan adil secara etis. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, filsuf berperan sebagai pengkritik sosial dan yang konstruktif. Ia mengingatkan masyarakat dan pemimpin agar tidak terjebak pada kepentingan sempit atau kekuasaan yang menyimpang dari nilai kemanusiaan. Namun demikian, menjadi filsuf tidak harus berarti menjadi akademisi atau penulis buku. Pada hakikatnya, setiap orang dapat menjadi filsuf sejauh ia mau berpikir mendalam tentang kehidupan. Ketika seseorang merenungkan tujuan hidupnya, mempertanyakan makna keadilan atau memikirkan tanggung jawab moralnya terhadap orang lain, maka ia sedang menjalankan peran sebagai filsuf dalam arti yang luas. Dan kata lain, filsafat bukan hanya milik kalangan tertentu, melainkan potensi yang ada dalam setiap manusia. Sosok filsuf juga identik dengan pencarian kebenaran yang tidak berhenti. Ia tidak puas dengan jawaban yang sederhana atau dogmatis dalam dunia ilmu pengetahuan. Filsuf berperan memberikan landasan berpikir yang mendalam agar ilmu tidak berkembang tanpa arah dan nilai. Dalam dunia pemerintahan dan kepemimpinan, sikap filsuf tercermin dalam kebijaksanaan mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek rasional sekaligus moral. Dalam konteks pendidikan praja atau kepemimpinan kerajaan, memang sosok filsuf sangat penting. Seorang praja diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana aturan, tetapi juga pemikir yang mampu terlibat persoalan secara mendalam dan menyeluruh. Juga filsuf membantu seorang calon pemimpin untuk bersikap adil, objektif, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Dengan memiliki sikap kritis dan reflektif, seorang aparatur negara dapat menghindari tindakan yang bersifat semena-mena atau hanya mengikuti arus tanpa pertimbangan matang. Selain itu, seorang filsuf memiliki komitmen terhadap kebenaran dan keberanian moral. Dalam sejarah, banyak filsuf yang menghadapi tantangan bahkan hukuman karena mempertahankan pandangannya. Hal ini menunjukkan bahwa filsuf tidak sekadar berpikir, tapi juga berani mempertanggungjawabkan pemikirannya. Keberanian moral inilah yang menjadikan filsuf sebagai figur penting dalam perkembangan peradaban manusia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sosok filsuf adalah pribadi yang mencintai kebijaksanaan, berpikir secara kritis, radikal, sistematis, dan reflektif, serta memiliki komitmen terhadap kebenaran dan nilai moral. Filsuf bukan sekadar orang yang pandai berbicara, tetapi individu yang terus mencari makna dan hakikat kehidupan dengan rendah hati dan tanggung jawab. Dalam kehidupan pribadi maupun sosial, sikap filsuf sangat diperlukan agar manusia mampu bertindak secara bijaksana, adil, dan berorientasi pada kebenaran. Dengan demikian, memahami sosok filsuf berarti memahami ide manusia yang berpikir mendalam, sekaligus berkarakter luhur dalam setiap aspek kehidupannya. D. Jelaskan pemahaman tentang fenomenologi filsafat. Fenomenologi merupakan salah satu aliran penting dalam filsafat modern yang berfokus pada pengalaman sadar manusia. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phenomenon yang berarti sesuatu yang tampak atau gejala dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, fenomenologi secara etimologis berarti ilmu tentang gejala atau tentang apa yang tampak dalam kesadaran manusia. Dalam konteks filsafat, fenomenologi tidak sekedar membahas gejala secara lahiriah, tetapi berusaha memahami makna terdalam dari pengalaman manusia sebagaimana dialami secara langsung. Fenomenologi berkembang secara sistematis melalui pemikiran Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Husserl mengkritik pendekatan ilmu pengetahuan yang terlalu menekankan pada aspek objektif dan mengabaikan pengalaman subjektif manusia. Menurutnya, untuk memahami realitas secara mendalam, manusia harus kembali kepada pengalaman itu sendiri. Ia mengemukakan sebuah yang terkenal yaitu kembali kepada benda itu sendiri, atau Selbst. Maksudnya adalah memahami sesuatu sebagaimana ia menempatkan diri dalam kesadaran, tanpa terlebih dahulu dipengaruhi oleh teori atau prasangka. Dalam fenomenologi, kesadaran memiliki peran sentral. Husserl menjelaskan bahwa setiap kesadaran selalu bersifat intensional, artinya kesadaran selalu terarah pada sesuatu. Ketika seseorang berpikir, merasakan, atau mengingat, kesadaran selalu mengarah pada objek tertentu, baik objek nyata maupun imajiner. Oleh karena itu, fenomenologi mempelajari hubungan antara subjek atau yang menyadari dan objek yang disadari dalam pengalaman langsung. Salah satu metode penting dalam fenomenologi adalah epoch atau penangguhan penilaian. Metode ini berarti menunda terlebih dahulu segala asumsi, keyakinan, atau teori tentang suatu objek agar peneliti dapat memahami pengalaman secara murni. Dengan melakukan epoch, seseorang berusaha melakukan fenomena sebagaimana adanya dalam kesadaran, bukan sebagaimana yang telah dibentuk oleh prasangka atau teori. Sebelumnya, pendekatan itu bertujuan untuk menemukan esensi atau hakikat dari suatu pengalaman. Secara konkret, fenomenologi dapat dipahami melalui contoh sederhana. Misalnya, ketika seseorang merasakan keadilan atau ketidakadilan dalam suatu peristiwa, fenomenologi tidak langsung menilai peristiwa tersebut berdasarkan hukum tertulis. Sebaliknya, fenomenologi berusaha memahami bagaimana pengalaman keadilan itu dirasakan dalam kesadaran individu. Apa makna keadilan bagi orang tersebut? Bagaimana pengalaman itu membentuk pandangannya tentang dunia? Dengan cara ini, fenomenologi menekankan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman subjektif. Selain Husserl, tokoh lain yang mengembangkan fenomenologi adalah Martin Heidegger. Ia memperluas fenomenologi dengan menekankan esensi manusia sebagai ada di dunia. Menurut Heidegger, manusia tidak dapat dipisahkan dari dunia tempat ia hidup. Pengalaman manusia selalu terikat pada konteks sosial, budaya, dan historis. Dengan demikian, fenomenologi tidak hanya membahas kesadaran individual, tetapi juga keberadaan manusia secara menyeluruh. Fenomenologi memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang, seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya. Dalam penelitian sosial, pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman hidup seseorang secara mendalam. Misalnya pengalaman menjadi pemimpin, pengalaman menghadapi konflik, atau pengalaman melayani masyarakat. Pendekatan ini membantu peneliti melihat realitas dari sudut pandang subjek yang mengalaminya, bukan hanya dari suatu pandang pengamat luar. Dalam konteks sebuah kerajaan atau pemerintahan,
Fenomenologi dapat membantu aparatur memahami pengalaman masyarakat secara lebih empatik, misalnya dalam merumuskan kebijakan publik. Seorang pemimpin tidak hanya mempertimbangkan data statistik, tapi juga memahami bagaimana kebijakan tersebut dirasakan oleh masyarakat dengan memahami pengalaman subjektif warga. Kebijakan yang diambil dapat lebih responsif dan berkeadilan. Secara filosofis, fenomenologi menjelaskan bahwa realitas tidak hanya terdiri atas fakta objektif, tetapi juga makna yang dialami dalam kesadaran manusia. Realitas sosial misalnya terbentuk melalui pengalaman, interpretasi, dan interaksi manusia. Oleh karena itu, fenomenologi berusaha mengungkap makna terdalam dari pengalaman tersebut agar manusia dapat memahami dirinya dan dunianya secara lebih autentik. Sebagai penutup, fenomenologi dalam filsafat adalah pendekatan yang mempelajari pengalaman secara manusia untuk menemukan esensi atau hakikat suatu fenomena. Berasal dari kata yang berarti ilmu atau gejala, fenomenologi menekankan pentingnya memahami suatu sebagaimana ia tampak dalam kesadaran. Dengan metode penanggung prasangka dan analisis pengalaman langsung, fenomenologi memberikan cara pandang mendalam terhadap realitas. Sedangkan ini tidak hanya penting dalam filsafat, tetapi juga relevan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, karena membantu manusia memahami makna pengalaman secara lebih manusiawi dan reflektif. Jelaskan bahwa pengantar filsafat ilmu akan membawa saudara dalam mempelajari sejarah perkembangan ilmu termasuk aliran ilmu pemerintahan Indonesia. Pengantar filsafat ilmu merupakan mata kuliah dasar yang sangat penting dalam membangun kerangka berpikir ilmiah mahasiswa, khususnya bagi pelajar atau calon aparatur pemerintahan. Melalui pengantar filsafat ilmu, seseorang tidak hanya mempelajari divisi ilmu, tetapi juga memahami dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari suatu disiplin ilmu. Dengan memahami landasan tersebut, mahasiswa akan lebih mudah menelusuri sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk perkembangan dan berbagai aliran dalam ilmu pemerintahan di Indonesia. Secara umum, filsafat ilmu membahas hakikat ilmu, sumber pengetahuan, metode ilmiah, struktur teori, serta nilai dan tujuan ilmu. Dalam aspek ontologi, mahasiswa diajak memahami apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Dan dalam aspek epistemologi, dibahas bagaimana ilmu diperoleh dan diuji kebenarannya. Sedangkan dalam aspek aksiologi, dikaji untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana tanggung jawab moralnya. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam memahami perjalanan sejarah atau disiplin ilmu. Sejarah perkembangan ilmu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik budaya, dan pemikiran zaman. Pada masa Yunani kuno, ilmu masih menyatu dengan filsafat. Tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles membahas persoalan alam, manusia, dan negara dalam satu kesatuan pemikiran filosofis. Seiring perkembangan zaman, ilmu-ilmu mulai memisahkan diri menjadi cabang-cabang lebih spesifik, seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Pengantar filsafat ilmu membantu mahasiswa memahami bahwa setiap perkembangan ilmu selalu dilandasi oleh paradigma tertentu. Misalnya, munculnya positivisme pada abad ke-19 yang menekankan pentingnya observasi dan metode empiris dalam ilmu pengetahuan. Paradigma ini sangat mempengaruhi perkembangan ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan. Ilmu dipandang harus objektif, terukur, dan bebas nilai. Namun, kemudian muncul kritik terhadap positivisme yang melahirkan pendekatan interpretatif dan kritis yang menekankan pentingnya memahami makna dan konteks sosial. Dalam konteks ilmu pemerintahan di Indonesia, pemahaman filsafat ilmu menjadi sangat relevan. Ilmu pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Barat, khususnya dalam bidang administrasi publik dan ilmu politik. Pada masa awal kemerdekaan, kajian pemerintah banyak dipengaruhi oleh pendekatan normatif dan yuridis yang menekankan aspek hukum struktur perkembangan negara, pemerintahan dipahami terutama sebagai pelaksanaan kekuasaan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Seiring berkembangnya waktu, ilmu pemerintahan di Indonesia mulai dipengaruhi oleh pendekatan administrasi publik modern yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan manajemen birokrasi. Pada periodenya, muncul pendekatan yang lebih sosiologis dan politis, yang melihat pemerintahan sebagai proses interaksi antara negara dan masyarakat. Dalam perkembangan mutakhir, konsep good governance dan collaborative governance menjadi bagian penting dalam studi pemerintahan, yang menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar aktor. Melalui pengantar filsafat ilmu, mahasiswa dapat memahami bahwa perbedaan aliran dalam ilmu tersebut tidak sekedar perbedaan teknis, melainkan perbedaan paradigma dan cara pandang terhadap realitas pemerintahan. Misalnya pendekatan positivistik cenderung melihat pemerintahan sebagai sistem yang dapat diukur dan dikendalikan secara rasional, sementara pendekatan interpretatif melihat pemerintahan sebagai fenomena sosial yang syarat makna dan nilai.
Sedangkan pendekatan krisis menyoroti relasi kekuasaan dan ketimpangan dalam praktik pemerintahan. Dengan memahami dasar filosofi tersebut, pelajar tidak hanya menjadi pelajar yang menghafal teori, tetapi mampu menilai secara kritis setiap aliran pemikiran. Mereka dapat melihat kelebihan dan kelemahan masing-masing, pendekatan serta menyesuaikan dengan konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sistem pemerintahan yang khas. Pemahaman ini juga penting agar ilmu pemerintahan tidak berkembang secara dogmatis, melainkan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Selain itu, pengantar filsafat ilmu menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu pemerintahan memiliki dimensi aksiologis, yaitu tanggung jawab moral dan penerapannya. Ilmu pemerintahan tidak hanya bertujuan menjelaskan dan mengatur kekuasaan, tetapi juga mewujudkan keadilan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, secara perkembangan ilmu dan aliran ilmu pemerintahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pengantar filsafat ilmu merupakan pintu masuk untuk memahami sejarah perkembangan ilmu secara menyeluruh, termasuk perkembangan dan berbagai aliran dalam ilmu pemerintahan Indonesia. Melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, mahasiswa dibimbing untuk melihat secara kritis, historis, dan kontekstual dengan pemahaman tersebut. Praja diharapkan mampu mengembangkan ilmu pemerintahan yang tidak hanya ilmiah secara mitologis, tapi juga relevan dan bertanggung jawab dalam praktis penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. F. Jelaskan fungsi ilmu. Ilmu merupakan hasil dari proses berpikir manusia yang sistematis, rasional, dan teruji kebenarannya. Sejak awal peradaban, manusia berusaha memahami alam, masyarakat, dan dirinya sendiri melalui kegiatan ilmiah. Ilmu tidak hanya berisi kumpulan fakta, tetapi juga mengandung teori, prinsip, dan metode yang tersusun secara logis. Dalam kehidupan manusia, ilmu memiliki berbagai fungsi yang sangat penting, baik dalam aspek individu maupun sosial. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan ilmu sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan peradaban. Fungsi pertama ilmu adalah sebagai alat untuk menjelaskan atau eksplanasi. Ilmu membantu manusia memahami sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Melalui penelitian dan pengamatan yang sistematis, ilmu mampu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Misalnya, ilmu fisika menjelaskan hukum gravitasi, ilmu biologi menjelaskan proses kehidupan, dan ilmu sosial menjelaskan dinamika masyarakat. Dengan fungsi penjelasan ini, manusia tidak lagi hanya bersandar pada mitos atau dugaan, melainkan pada pengetahuan yang rasional dan teruji. Fungsi yang kedua dari ilmu yaitu sebagai alat meramalkan atau prediksi. Kalau suatu fenomena dipahami pola dan hukumnya, ilmu dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, ilmu meteorologi dapat memprediksi cuaca, ilmu ekonomi dapat memberikan kondisi pasar, dan ilmu pemerintahan dapat memprediksikan dampak suatu kebijakan publik. Fungsi yang ketiga ialah ilmu sebagai alat pengendalian atau kontrol. Dengan memahami dan meramalkan suatu fenomena, manusia dapat mengendalikan atau minimalkan dampak yang tidak diinginkan. Dalam bidang kesehatan, ilmu kedokteran memungkinkan pengendalian penyakit melalui vaksin dan pengobatan. Dalam bidang pemerintahan, ilmu administrasi dan kebijakan publik membantu mengendalikan jalannya organisasi agar berjalan efektif dan efisien. Dan itu, ilmu berfungsi sebagai sarana pemecahan masalah atau problem solving kehidupan manusia. Selalu dihadapkan pada berbagai persoalan, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Ilmu memberikan pendekatan sistematis dalam menganalisis masalah dan mencari solusi yang rasional, misalnya dalam menghadapi kemiskinan. Ilmu sosial dan ekonomi menawarkan berbagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi konflik tersebut. Ilmu politik dan sosiologi memberikan pemahaman tentang akar konflik serta penyelesaiannya. Dengan demikian, ilmu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ilmu memiliki berbagai fungsi yang saling berkaitan, yaitu menjelaskan, meramalkan, menelitikan, dan memecahkan masalah. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan teoritis, melainkan kekuatan yang membentuk dan mengatakan kepada manusia. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan ilmu secara bijaksana menjadi kunci dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, paradigma ilmu pemerintahan lama versus baru. Paradigma lama atau old paradigm. Hal ini lebih berfokus pada kekuasaan, instruksi dari atas ke bawah atau top-down, birokrasi yang kaku, dan posisi pemerintahan sebagai penguasa atau ruler. Paradigma baru atau new paradigm governance, hal ini berfokus pada pelayanan publik, kolaborasi atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan posisi pemerintahan sebagai pelayan atau servant atau fasilitator. Berdasarkan paradigma di atas, maka hal ini merupakan suatu langkah yang sangat cerdas. Dengan memberikan contoh konkret akan menunjukkan bahwa hal ini tidak hanya menghafal teori,
Akan tetapi, memahami implementasinya di lapangan sebagai seorang calon atau praktisi pamung praja, berikut adalah contoh yang diuraikan secara praktis dalam peralihan paradigma tersebut. Contoh praktis peralihan paradigma pemerintahan dalam kajian ilmu pemerintahan ialah perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru sering digambarkan sebagai pergeseran dari government menuju governance. Satu, dalam aspek pelayanan publik. Paradigma lama yaitu di mana masyarakat harus mendatangi banyak kantor yang berbeda untuk mengurus satu izin. Petugas cenderung bersikap kaku dan merasa sebagai pihak yang dibutuhkan. Paradigma baru, contoh mall pelayanan publik atau MPP, yaitu di mana dalam hal ini semua layanan KTP, izin usaha pajak disusukan dalam satu gedung. Filosofisnya adalah pemerintahan menjemput bola dengan mengedepankan keramahan dan kenyamanan seperti standar layanan perbankan. 2. Dalam aspek perencanaan pembangunan, paradigma lama yaitu di mana dalam hal ini proyek pembangunan ditentukan sepenuhnya oleh pusat atau atasan. Masyarakat hanya menjadi penonton. Paradigma baru yaitu di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap awal perencanaan melalui musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Aspirasi dari tingkat RT atau RW menjadi dasar penentuan kebijakan. Ini adalah bentuk transparansi dan partisipasi publik. 3. Dalam aspek pemanfaatan teknologi, paradigma lama yaitu di mana dengan pengelolaan data dan laporan dilakukan secara manual di atas kertas, yang mengakibatkan data sulit diakses dan mudah dimanipulasi. Paradigma baru yaitu dalam penggunaan aplikasi seperti Panlapor, memungkinkan warga melaporkan keluhan secara langsung dan terpantau oleh publik. Penggunaan big data digunakan untuk mengambil kebijakan yang akurat. Yang keempat ialah dalam aspek hubungan dengan swasta. Paradigma lama yaitu di mana pemerintah dalam melakukan semuanya sendiri seringkali tidak efisien karena keterbatasan anggaran. Paradigma baru ialah pemerintah melakukan kerjasama dengan badan usaha atau KPBU di mana pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol atau jembatan dengan skema bagi risiko dan manfaat. Berdasarkan paradigma di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan memahami perubahan paradigma ini, seorang pamung praja dituntut untuk mengubah pola pikir atau mindset dari seorang penguasa yang memerintah menjadi seorang manajer publik atau fasilitator yang mampu merangkul semua elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. A. Indonesia sebagai melting pot budaya besar dunia. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Indonesia disebut sebagai melting pot atau tungku peleburan karena letak geografisnya yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah proses, di mana dapat dilihat dari berbagai budaya besar, Hindu, Buddha, Islam, dan Tionghoa masuk dan bertemu di Nusantara. Hasilnya itu di mana terjadi akulturasi dan asimilasi yang melahirkan identitas baru yang unik, yaitu bangsa Indonesia yang menjebuk namun tetap satu, atau Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menuntut pamung praja untuk memiliki kearifan lokal dalam memimpin masyarakat yang beragam. Demikianlah hasil paparan ujian tengah semester dari saya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih.